Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana melakukan instalasi Visual Studio Community 2022 ya, versi yang terakhir. Dan kita akan fokuskan ke penggunaan VB-Net ya. Jadi VB-Net tapi ada di dalam Visual Studio Community. Kenapa kok kita menggunakan Visual Studio Community? Karena Visual Studio Community ini adalah versi gratis dari Microsoft ketika kita akan menggunakan VB-Net untuk membuat atau membuild sebuah aplikasi ya. Sebelum kita melakukan proses instalasi, kita perlu tahu dulu sistem requirement-nya untuk melakukan instalasi Visual Studio Community yang tahun 2022. Untuk operating system itu yang disupport adalah Windows 11, jadi Windows yang terbaru ya. Kemudian Windows 10 dan juga Windows Server 2002, Windows Server 2019, dan Windows Server 2016. Kemudian untuk hardware yang disupport itu adalah prosesor dengan quad-core atau lebih baru lagi ya. Kemudian untuk RAM-nya minimal adalah 4 GB RAM atau direkomendasikan adalah 16 GB RAM. Kalau pengalaman saya di laptop saya itu Core i3, saya menggunakan Core i3, kemudian RAM-nya 12, itu lumayan lah ya, lumayan. Baik, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk melakukan proses instalasi Visual Studio Community? Jadi yang pertama adalah silakan dibuka Google ya. Sebenarnya kalau sudah di sini bagian atas ini kita tinggal download. Namun bagi yang masih belum tahu, silakan buka Google, kemudian ketikkan di sini Visual Studio Community. Nah, kita ketikkan di sini langsung download seperti itu aja. Oke, tekan enter. Kemudian di tampilan hasil searching Google yang pertama, silakan pilih ini Visual Studio 2022 Community Edition. Kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian di layar yang muncul, kita langsung klik aja di sini Visual Studio Community. Di sini ada tombol download, diklik aja download. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat ini proses download ya. Dan besarnya adalah 3,3 MB. Jadi 3,3 MB ini sebenarnya bukan Visual Studio Community-nya, tapi ini adalah installernya ya, installer. Jadi nanti ketika proses instalasi membutuhkan koneksi internet. Dan lama tidaknya proses instalasi itu tergantung dari cepat tidaknya koneksi internet yang kita miliki. Ya rata-rata berlangsung sekitar 30 menitan ya, 30 menitan atau 15 sampai 30 menit lah gitu. Nah, kita tunggu sampai proses installernya ini terdownload. Oke, sudah tinggal beberapa detik lagi ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita buka aja. Kita buka. Nah, ini langsung ketika kita sudah berhasil download master installernya untuk file untuk menginstal Visual Studio Community-nya, langsung kita double klik saja. Dan perlu diingat bahwa proses instalasi ini membutuhkan koneksi internet ya. Nah, klik yes di kotak dialog yang muncul dan pastikan karena membutuhkan koneksi internet, pastikan komputer selalu terkoneksi internet pada saat proses instalasi dilakukan. Pada layar dialog ini Visual Studio Installer langsung klik continue. Nah, ini kita tunggu proses downloading di sini, proses download, kemudian proses installnya juga. Ya, kita tunggu beberapa saat seperti yang sudah disampaikan tadi, antara 15 menit sampai 30 menit ya proses instalasinya ini. Tergantung sebenarnya dari satu koneksi internet, yang kedua tergantung juga pada bundle atau aplikasi-aplikasi yang akan kita ikutkan dalam proses instalasi ini. Nah, seperti yang muncul di layar dialog selanjutnya ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tergantung dari bundle yang akan diikutkan dalam instalasi ini. Di sini ada ASP.NET, kemudian ada Python Development, kemudian ada Net Multiplatform App UI Development. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kita saat ini hanya akan membutuhkan VB-Net saja. Nah, karena kita akan membutuhkan VB-Net, kita cukup pilih yang ini ya, Net Desktop Development ya, sama yang Universal Windows Platform Development. Ini aja yang kita ambil.
Nah, kita lihat di sini dari dua yang kita centang itu membutuhkan space sekitar 19,78 giga. Ini artinya apa? Artinya bahwa besar file nanti yang akan kita download ini itu kisarannya seperti ini, kisarannya sebesar ini. Sehingga pastikan koneksi internetnya lancar dan pastikan total harddisk yang kosong di harddisk kita itu memenuhi persyaratan ini. Kalau sudah, ya langsung klik install. Nah, sekarang kita tinggal nunggu proses instalasinya selesai. Oke, saat ini sudah memasuki 46% ya. Jadi kita tunggu prosesnya sampai semua kapasitas download dari Visual Studio Community ini terdownload semua. Kalau tadi informasinya adalah 19 sekian giga ya. Nah, ini masih di kisaran 4,82 giga. Sehingga kita masih membutuhkan sekian giga lagi untuk menyelesaikan proses instalasi ini. Kalau dilihat dari proses saat ini, kita sudah masuk di persentase ke 51%. Nah, ini sudah selesai proses instalasinya ya. Muncul kotak dialog dan installing ini, kemudian kita klik OK. Oke, nah setelah kita klik OK, ini adalah file installer Visual Studio ya. Jadi ini bisa langsung aja kita tutup. Nah, kemudian kita langsung panggil hasil instalasinya. Ya, kita klik tombol start. Ya, kemudian kita ketikkan aja Visual. Nah, ini Visual Studio 2022. Kita klik. Ini adalah splash screen dari Microsoft Visual Studio 2022. Community ya tentunya ya, karena kita tadi milihnya adalah Visual Studio Community. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita diminta untuk sign in. Untuk sementara, untuk saat ini kita berasumsi kita tidak memiliki akun Microsoft ya. Kita tidak perlu sign in, tapi kita skip dulu for now. Kita pilih skip for now. Oke, kemudian di layar selanjutnya itu adalah kita diminta untuk memilih tampilannya ya. Kita memilih tampilan dark, blue, light, atau blue extra contrast ya. Biasanya programmer itu menyukai yang warna gelap ya. Jadi biarkan aja kita pilih warna gelap dulu ya. Kemudian klik Start Visual Studio. Oke, nah ini adalah layar dari Visual Studio 2022 ya. Nah, apa yang harus dilakukan dari layar yang muncul ini? Kita pilih, karena kita akan seperti yang disampaikan di awal, kita akan menggunakan VBNet ya untuk membuat sebuah apps atau sebuah aplikasi. Kita coba pilih ini, create new project ya, create new project. Kita pilih create new project. Nah, di tampilan selanjutnya di create new project, di bagian ini di all language kita pilih Visual Basic ya, kita pilih Visual Basic. Kemudian di pilihan di bawahnya kita karena akan membuat sebuah form atau aplikasi Visual Basic dengan form Windows, maka kita pilih ini Windows Form Apps ya. Kita pilih ini, kita klik ya. Kemudian setelah kita pilih baru kita klik next. Nah, di bagian project name ya, ini tidak kita apa-apakan dulu ya. Di bagian project name biarkan aja. Ini nama projectnya bisa diganti nanti ya ketika kita sudah akan membuat sebuah aplikasi. Karena ini masih di awal, kita biarkan aja project name-nya ini. Kemudian location-nya, jadi location nanti lokasi di mana project itu akan kita tempatkan. Default-nya adalah di sini, di C user nama komputernya, kemudian di source repost ya, secara default. Nanti bisa kita ganti dengan mengklik tombol ini. Kemudian untuk solution name itu secara default akan sama dengan nama projectnya. Ini dicentang aja biar solution name-nya letaknya sama dengan di mana kita meletakkan projectnya. Kemudian setelah itu klik tombol next. Untuk framework biarkan sudah seperti ini ya, secara default biarkan dipilih oleh sistem. Kemudian langsung klik create. Tunggu beberapa saat sampai muncul layar dialog visualbasic.net.
Nah, ini dia tampilan dari Visual Basic.net kita ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau sudah pernah familiar dengan VB6 atau VB.net sebelumnya, ini hampir sama ya tampilannya. Kalau di VB6 ada namanya Project Explorer, kemudian ada Properties di bagian sini, kemudian di sini juga ada Form. Nah, ini yang tampilan dari VBNet kita sekarang di Visual Studio 2022. Untuk melakukan pengecekan, biasanya di sini kita memiliki tool ya, ada toolbox. Kita ambilkan aja toolboxnya lewat menu View, kemudian pilih toolbox. Nah, kita coba pilih salah satu toolbox ya. Di sini kita coba masukkan button. Nah ini, oke, kita sudah punya form dan kita sudah meletakkan satu tool di sini. Dan satu lagi yang belum tampil adalah properties. Jadi biasanya kalau kita klik salah satu komponen dari toolbox yang sudah kita masukkan ke area form, di sini akan muncul properties. Gimana munculkannya? Simpel aja. Kita ketikkan di sini properties seperti itu. Nah ini Nah ini view Windows properties Windows. Nah sudah muncul di sini. Nah, itu proses atau langkah-langkah instalasi Microsoft Visual Studio 2022 Community. Selamat mencoba, sukses selalu untuk semuanya.